Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melangkahkan kaki kita atau membuka sosial media kita sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dan mempelajari firman-firman Allah dan mengkaji sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan ini bukan hal yang mudah, hadirin. Ini bukan hal yang sederhana, walaupun dianggap sederhana atau mudah bagi sebagian orang. Tapi kita nggak akan bisa bersimpuh, kita nggak akan bisa mengkaji walaupun cuma satu dalil atau satu hadis sebagaimana yang biasa kita langsungkan setiap pagi. Kita nggak akan bisa melakukan itu semua kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebatas memiliki kesadaran dan ingat saja itu sudah anugerah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 51, "Falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza." Maka pada hari kiamat nanti kami akan lupakan mereka sebagaimana selama ini di dunia mereka melupakan hari pertemuan ini. Sebagaimana pada saat di dunia mereka lupa bahwa mereka akan dibangkitkan di hari kiamat. Sebagaimana ketika di dunia mereka lupa mereka akan dihisab. Makanya kan coba kita lihatlah. Atau kita nggak usah lihat orang lain lah. Kita lihat diri kita. Sebelum Allah kasih hidayah misalnya, sebelum ikut kajian, sebelum mengikuti misalnya majelis ini setiap hari. Pada saat jangankan ikut kajian, sholat aja kita bolong-bolong, bahkan nggak ngerjain. Kalau kita ditanya, Anda percaya dengan adanya hari kiamat? Jawaban kita waktu itu apa? Percaya. Tapi kita lupa aja gitu loh. Kita anggap masih lama, nanti gitu loh. Akhirnya lupa. Sama kan kayak PR gitu loh. Lo kan tahu kan ada PR? Iya gue tahu, tapi kan masih 3 bulan lagi kan. Nah ketika kita merasa masih lama, udah lupa aja tuh. Jadi hari ini atau kemarin kita tuh punya waktu kosong dan kita bisa kerjain PR itu. Tapi karena kita menganggap PR itu masih 3 bulan lagi, lupa aja deh. Bahkan kita telepon teman kita, "Bro, lo ada di rumah nggak?" "Ada." "Kenapa?" "Nggak ada kerjaan nih bro, gue ke rumah lo ya." Padahal jelas-jelas dia punya PR yang dikumpulkan 3 bulan lagi. Tapi lupa aja ada PR. Terus dia bilang kan nggak ada kerjaan. Dia bilang, "Emang lo udah selesai PR lo?" "Yang PR yang mana ya?" "Itu." "Oh ya masih 3 bulan lagi ya." "Iya, tapi kan ada kerjaan tuh," gitu loh. Katanya nggak ada kerjaan. Iya gue lupa tuh. "Falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza." Pada hari kiamat nanti kami akan lupakan mereka, kata Allah. Kami akan lupakan mereka sebagaimana selama hidup di dunia mereka melupakan hari ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lupa bukan pure lupa, tapi lupa karena lengah, lupa karena nggak peduli, lupa karena meremehkan, lupa karena menganggap masih lama, lupa karena merasa akan hidup ratusan tahun atau ribuan tahun, lupa karena dipikir ajal itu selalu di masa depan, yang ilusinya dalam diri kita masih jauh ketemu dengan itu. "Falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza." Pada hari kami akan lupakan mereka sebagaimana selama ini mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa mereka? Lihat awal ayat tersebut. "Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya." Itu. Siapa mereka yang mereka lupa bahwa mereka akan dibangkitkan, akan dihisab, akan diaudit, akan berhadapan dengan sirat. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan
dan senda gurau, nggak serius gitu. Permainan, maksud permainan saya nggak serius, dan senda gurau. Jadi mempelajari agama tuh nggak serius, dan serius itu bukan harus masuk pondok hadirin, tapi kita memang blok sebuah waktu, saya harus belajar. Kenapa saya bisa belajar bisnis serius, saya bisa belajar matematika serius, saya bisa olahraga serius, workout serius. Udah kalau olahraga nggak boleh diganggu. Gitu. Kalau udah olahraga nggak boleh diganggu, jangan serius. Kalau udah nge-gym nggak boleh diganggu. Kalau udah belajar matematika nggak boleh diganggu. Nah, kenapa belajar Al-Quran nggak serius? Kenapa belajar hadis Nabi SAW nggak serius? Kenapa belajar Riyadus Shalihin nggak serius? On off, on off, on off. Padahal bisa kita lakukan. Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa huzwa, atau lahwan wa la'iba. Dan ketika ngejalannya pun nggak serius juga. Lahwan wa la'iba. Ngejalanin suka-suka, nggak serius pokoknya. Malah kalau main bola serius. Ya. Kadang-kadang sampai kesal sama orang, sampai mau ribut, bayangin. Udah kayak pemain profesional aja nggak ribut. Ini mau ribut, mau segala macam, terlalu semangat. Anda main bola bisa begitu. Oh, kalau sholat nggak semangat itu loh. Kalau zikir nggak semangat. Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharratuhumul hayatud dunya. Dan mereka ditipu oleh kehidupan dunia. Mereka ditipu oleh kehidupan dunia. Makanya lalu Allah lanjutkan, fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Jadi hari ini kami akan lupakan mereka sebagaimana selama ini mereka melupakan kami dan melupakan hari ini pada saat mereka hidup. Yang harus terus kita ingat dan harus kita camkan bersama-sama. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, kita akan masuk ke Riyadus Shalihin sebagaimana biasa. Dan kita ada di penghujung bab ini. Hadis Anas dan Jarir. Hadis Anas dan Jarir. Hadirin Allah muliakan. Terakhir kita masih bahas tentang bahwa hadis ini menjelaskan tentang ketawaduan, kerendah hatian. Bagaimana Jarir sangat rendah hati dan berkhidmat kepada Anas. Padahal Jarir pun tokoh pada saat itu. Beliau punya kedudukan di masyarakat, tapi masih bersumpah, demi Allah tidaklah aku bertemu dengan salah seorang Ansar kecuali aku harus melayani dan berkhidmat kepada mereka. Ini adalah sebuah statement ketawaduan. Sebagaimana Anas juga tawadu. Ketika mau dilayani dan Jarir mau berkhidmat, kata Anas apa? La taf'al, jangan lakukan ini kepada saya. Bukan justru menikmati, gak mau. Jadi kita disuguhkan ketawaduan di dunia real, bukan hanya ketawaduan secara teori, secara retorika. Ini real. Ini nggak ada teori-teori lagi. Ini langsung praktek. Karena memang hadirin sekalian dijelaskan oleh Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Karena yuqal, Ibnu Mubarak mengatakan ada kaidah dari dulu, gitu. Jadi sebelum saya, gitu, para sahabat itu ada kaidah. Al-ghina fin nafas. Apa kaidahnya? Kekayaan itu ada pada jiwa. Al-ghina fin nafas. Kekayaan itu bukan angka, tapi ada pada jiwa. Kalau jiwa Anda kaya, Anda kaya. Tapi kalau jiwa Anda kerdil, jiwa Anda miskin, mau Anda punya duit sebanyak apapun, Anda miskin. Al-ghina fin nafas. Wal karam fit taqwa. Dan kedermawanan ada pada ketakwaan. Jadi orang-orang bertakwa itu dermawan, hadirin. Nggak pelit. Orang-orang bertakwa itu dermawan. Dan kalau ingin menjadi orang yang sangat dermawan, maka kuatkan ketakwaan kita. Wasyaraf fit tawadhu', dan kemuliaan ada pada ketawaduan. Atau ketinggian ada pada kerendahan. Menarik ya. Jadi wasyaraf fit tawadhu'. Jadi kalau Anda ingin punya kedudukan tinggi, berendahlah. Maksudnya rendah hatilah. Jadi untuk mencapai kedudukan tinggi bukan hanya dengan mendaki, gitu. Bukan hanya dengan memanjat, bukan hanya dengan naik eskalator atau naik lift. Kalau Anda ingin punya kedudukan tinggi, cara yang sangat efektif adalah Anda rendah hati. Tawadhu. Wa kana yuqal thamaratul qana'ah ar-rahah. Dan kaidah dari dulu menyatakan bahwa buah dari qana'ah itu rahah.
Thamaratul qana'ati ar-rahatu. Buah dari qana'ah itu rohah. Apa qana'ah tuh? Qana'ah kan sikap nerimo ya dengan apa yang Allah berikan. Kalau kasih rezeki bulan ini 100 juta, terima gitu loh. Jangan sebel nanti terima. Nanti bulan depan dapat rezeki sebulan 200 juta, terima nggak? Tif, terima nggak Tif? 200 juta sebulan. Kok berat sih? Nggak qanaah, Tif. Terima, Masya Allah. Lalu bulan berikutnya 300 juta, terima nggak Tif? Terima, Masya Allah. Qanaah ya Tif ya. Kalau 400 juta Tif, Masya Allah. Tapi butuh proses ya Tif, kayak berat tadi mukanya tuh. Tapi kalau bulan berikutnya 3 juta Tif, cepet ya. 300 juta tuh butuh waktu Latif untuk terima nggak ya? Tapi kalau 3 juta, terima Pak. Insya Allah ini Latif. Jadi qanaah itu mau dikasih berapapun, mau 300 juta, 3 juta, terima aja. Nah hasilnya apa? Roha gitu. Roha tuh nyaman, hidup itu hati itu akan beristirahat dari kesel, dengki, tegang gitu. Roha, hidup itu roha, nyaman gitu loh, comfortable, terus ya istirahat gitu. Roha kan istirahat. Hana waktu roha gitu. Sekarang waktunya istirahat kalau kita di sekolah. Artinya kalau kita punya mental qanaah, kita akan merasakan suasana hati pada saat kita istirahat. Kan waktu kita sekolah, jam apa yang paling favorit? Kan ada 2 jam ya. Yang pertama jam istirahat, yang kedua jam kosong. Gitu. Bener nggak ya? Iya, sama lah kita lah. Gitu. Tapi kalau udah masuk matematik, masuk fisika, aduh, banyak-banyak minta pertolongan sama Allah lah. Nah, jadi perasaan kita tuh kayak roha aja gitu, enak hidup tuh. Walaupun lagi nggak punya duit. Jadi walaupun lagi nggak punya uang, tapi kalau kita qanaah, tenang hidup kita tuh. Kayak roha aja. Kayak perpindahan jam pelajaran kan enak tuh, roha ngobrol. Tapi kalau kita nggak punya jiwa qanaah, Anda mau penghasilan 500 juta per bulan, tetap aja stres, tegang muka tuh. Kenapa lo bro? Suntuk. Nggak sampai target nih gue bro bulan ini. Emang berapa income lo? 500 juta. Aduh, teman-teman tuh nggak bisa dibilangin gitu. Emang target lo berapa? 501 juta. Bayangkan, gara-gara 1 juta tuh 500 juta tuh nggak ada artinya. Yang dipikirin tuh yang nggak ada gitu. Itu penyakit orang kalau nggak qanaah. Yang dipikirin tuh yang nggak ada. Yang ada nggak ada yang dipikirin sama dia. Jadi yang ada di kepalanya tuh yang nggak ada aja. Yang di kepalanya tuh nggak ada. Jadi kalau semua tambang dan semua bukit gunung emas dia punya, lalu dia kehilangan satu potongan logam mulia atau emas yang 5 gram, itu dia akan mikirin 5 gram itu. Kemana gue taruh 5 gramnya? Keselip di mana? Diobrak-abrik tuh rumah, tuh kayak istana. Padahal dia punya tambang emas. Tapi yang dipikirin yang nggak ada. Itu nggak enak hidupnya. Lalu wathamratu tawadhu'i al-mahabbah. Dan buah dari tawadhu itu rasa cinta. Nah, itu rasa cinta. Jadi kalau orang punya jiwa tawadhu, maka dia akan dicintai oleh Allah. Lalu dia akan dicintai oleh manusia. Senang manusia sama dia. Pertama Allah mencintai dia. Lalu yang kedua, manusia akan cinta sama dia. Ya nggak sih? Kita tuh kalau ketemu orang tawadhu, senang nggak? Senang. Gue kemarin ketemu orang nomor 1 di perusahaan gue bro. Dia waktu gue sapa senyum loh gitu. Oh kita terharu. Itu mah bukan senyum sama lo tuh bro. Di belakang lo tuh ada koleganya. Oh gitu ya. Ya paling nggak kan gue kecipratan. Tetap aja senang. Padahal dia bukan senyum sama kita. Orang tuh senang sama orang yang tawadhu. Banyak bahasa meratut tawadhu mahabbah. Makanya opositnya kata para ulama, cukuplah kesombongan menjadi sebuah aib. Cukuplah kesombongan menjadi sebuah aib. Ketika faktanya orang sombong itu membenci orang sombong yang lain. Gitu. Jadi itu menunjukkan kesombongan itu aib. Kenapa? Sampai orang sombong nggak senang kalau temennya sombong. Ya nggak? Betul nggak? Benar. Ya. Pengalaman berarti. Secara banyak maksiat itu yang menggeluti itu cari teman. Gitu. Benar nggak? Judi gitu. Emang bisa judi sendirian? Nggak bisa. Jadi senang kalau yang lain judi itu senang dia. Zina gitu. Kan pengen orang lain tuh juga punya kebiasaan yang sama. Mana ada zina sendirian? Banyak hal itu. Ketika kita menjalani itu, jangan kita lah. Ketika ada orang menjalani dosa atau maksiat, dia berharap, bukan hanya senang, berharap dan senang. Yang lain itu bermaksiat sama. Tapi beda dengan orang sombong. Gitu. Beda dengan kesombongan. Orang sombong tuh nggak suka banget temannya tuh sombong. Coba lihat deh.
Orang sombong tuh seneng kalau temennya apa? Tawadhu. Makanya bayangin. Tapi kok Anda sombong? Ya itu masalahnya. Orang sombong tuh gak suka dengan kesombongan. Nanti dia kalah gitu. Nyebelin banget sih orang, belagu banget. Padahal dia juga belagu. Dia gak seneng sama orang. Gue tadi ketemu dia, gue diremehin bro. Ya lu juga tiap saat ngeremehin orang. Jadi dia gak seneng kalau dia diremehkan. Gak seneng dengan kesombongan. Tapi sebaliknya tawadhu itu dicintai. Uthamratu tawadhu al-mahabbah. Makanya ini kan talbis iblis loh, hadirin sekalian. Pertanyaannya, kenapa orang tuh memilih jadi orang sombong gitu? Kenapa? Oh, pengalaman. Rey, kenapa Rey? Hah, punya apa? Ini mentang-mentang tinggal nunggu hari punya bergen. Emang kenapa, ada masalah apa Rey? Orang itu jadi sombong agar bisa diterima, bisa diakui, dan bisa mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat atau lingkungan. Itu kan? Biar dia pikir dengan cara itu dia bisa dapatkan itu semua. Itu talbis iblis. Makanya kan salah satu permainan iblis dari dulu sampai sekarang kan membuat ilusi bahwa kanan itu kiri, kiri itu kanan. Membuat ilusi bahwa utara itu selatan dan selatan itu utara. Membuat ilusi bahwa kebahagiaan itu kesengsaraan, kesengsaraan itu kebahagiaan. Sama begitu. Ibadah itu kebahagiaan. Dibuat itu kan ribet, gak nyaman, sengsara. Lo mau kayak dia tuh, kayak hidupnya susah setelah hijrah. Kan orang bahagia walaupun gak punya uang, dia bahagia. Terus dia bilang, lo jadi orang kaya dengan cara apapun, mengambil lo sikat sana, lo sikat situ, nanti lo happy. Padahal mana ada zolimin orang happy. Dan begitu juga kalau Anda ingin dicintai, bukan hanya diterima ya, bukan hanya diterima, mendapatkan kedudukan, dicintai. Anda merendah, bukan meninggi. Tapi syaitan itu kasih ilusi berbeda. Lo harus kasih apa? Lo harus sombongin. Kalau nggak lo diinjak-injak. Lo harus tunjukkan siapa diri lo. Biar lo dihormati orang. Lo punya pride di hadapan orang dan di masyarakat. Padahal semakin dia gitu bukan dapat, dia dibenci sama orang. Orang dekat tuh cuma mau fulusnya aja, bukan mau sama dia, mau duitnya atau ada kepentingan, bukan sama dia. Kalau kita mau dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dicintai oleh manusia, merendah, bukan meninggi, merendah. Semakin merendah, cinta itu akan diraih. Allah Taala bisa. Makanya kan balik lagi ke hadis itu. Gimana perasaan kita ketika kita melihat Jarir ingin berkhidmat kepada Anas radhiyallahu ta'ala anhuma, lalu Anas tidak ingin ditinggikan, beliau ingin tetap merendah. Ketika melihat Jarir ingin berkhidmat kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, apa perasaan yang spontanitas lahir dalam diri kita? Decak kagum, respect, simpati. Coba kalau kita baca riwayat sebaliknya, ada orang pengen ngejatohin Anas bin Malik dan lain sebagainya, kita jadi, ini orang apa-apaan sih? Dia nggak tahu apa kedudukan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Dia nggak ngerti apa kedekatan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Nggak senang kita sama orang kayak gitu. Itu spontanitas. Begitu kita lihat hadis seperti ini, ya Allah, Jarir tuh radhiyallahu ta'ala, beliau kan tokoh, beliau kan dihormati, kok masih masuk berkhidmat kepada kaum Ansor lagi. Bukan secara spesifik tokohnya kaum Ansor, tapi semua kaum Ansor yang beliau temui, beliau bersamai, beliau yang beliau berinteraksi dengannya. Ini orang Masya Allah banget, hebat banget gitu. Saya pengen lebih dekat mengenal beliau dan seterusnya. Itu otomatis ada dalam diri kita, otomatis ada pada diri kita. Itu fitrah manusia. Makanya kaidah dari dulu sampai sekarang, wa thamratu tawadhu'i al-mahabbah. Kalau kita ingin dicintai, merendah. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.